terobos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kedatangan Beat dengan kendala motor ini mogok. Jadi saat dihidupkan kontak on, mil nyala, beberapa detik mati normal berarti ya. Jadi ECU sudah aktif, istilahnya kayak gitu ya. Kalau ECU sudah aktif berarti sampean dengarkan full pump ya saat kontak on. Bentar. Nah, saat kontak on full pump pun tidak dengung. Oke, coba starter kita pencet. Dia tidak akan bisa hidup motornya ya. Ya. Oke. Jadi full pump tidak dengung. Cara pengecekannya sederhana saja. Kalau memang agak rame berisik ya, kita pakai alat cek tekanan full pump. Kalau full pump aktif, berarti di sini tekanan bisa naik. Istilahnya kayak gitu, kontak on. Nah, tekanan full pump tidak naik. Oke. Apakah dari 12 volt full pump, apakah dari rotaknya yang mati? Kita kan tidak tahu, ya. Karena di sini tidak menunjukkan adanya kerusakan di sensor ya. Contohnya kayak gini ya. Oh, ini ada, Mas. Nah, ini. Bentar, kita hitung. 1 panjang, 1 2. Kedipan 1 lambat panjang dan 2 cepat. Kalau lambat panjang itu di lambat 1 lambat itu dibaca puluhan, kedipan cepat dibaca satuan yaitu 12 ya. Oke. 12 injektor. Oke. 12 injektor berarti power supply yang menuju injektor 12 voltnya itu hilang ya. Wis nggak usah sampean cek sinyal massa full pump ataupun 12 volt di full pump, karena yang berhubungan dengan full pump hidup itu adalah injektor harus normal. Inputnya sinyal massa dan 12 voltnya ya. Ini belum saya buka, Mas ya. Belum saya buka, oke? Belum saya buka, bautnya masih foto. Bukan editan, bukan settingan ya. Ini fix rel ya. Rel, oke? Jika kita cek di sini saat diagnosa, ini andalan saya, Mas, scanner manual tetap ya. Oke, jika kita diagnosa, ini punya kawan kita yang habis diservis, ini saya coba buat nyoba juga. Oke, pilih bahasa Indonesia. Apa? Pilih Indonesia saja, kemudian bit FI ya. Nah, di sini akan kita baca yaitu membaca kode kerusakan. Oke. Kita akan membaca kode kerusakan. Nah, pembacaan tampilan DTC itu kerusakan sebenarnya. Kalau sejarah kerusakan cuma sejarahnya saja, berarti kita masuk di pembacaan tampilan DTC. Oke. Nah, di sini ada 12 satu injektor bermasalah atau rusak. Nah, itu bukan injektornya yang rusak atau bermasalah. Kalau sampean ingin belajar, sampean simak video ini ya. Jadi yang bermasalah itu biasanya itu 12 volt ya. Input 12 volt di soket injektor itu apakah ada apa enggak. Nah, kita bisa ngecek dengan apa? Bukan lagi dengan alat canggih, karena alat canggih itu buat live data, ngecek-ngecek kayak gini. Tidak bisa. Kalau alat canggih sih gini ya, Mas ya. Kalau sampean memakai alat canggih, ada motor mogok sampean pakai alat canggih, ntar sampean akan melupakan yang namanya 3 hal. Yang pertama kompresi, yang kedua pengapian, yang ketiga semburan injektor ya. Sampean akan melupakan ketiga poin ini. Kalau sampean dikit-dikit pakai alat canggih, dikit-dikit pakai alat canggih. Nah, kalau buat ngecek-ngecek seperti ini saja sih nggak masalah ya. Nah, ini sudah menunjukkan injektor ya, kode 12 injektor yaitu bermasalah atau rusak. Nah, kalau kita cek dengan alat ini, kita di apa? Ini kan menunjukkan injektor bermasalah atau rusak. Nah, kalau dengan alat ini manual itu menyandingkan bahwa keakuratannya ya. Contohnya gimana? Ya sampean simak video saya, akan saya videokan dengan detail caranya pemakaian dengan alat ini. Yang pertama di injektor itu sampean cek 12 voltnya, suplainya. Yang kedua adalah sinyal massanya, oke? Biar tak buka dulu ini ya. Tak
buka dulu. Di sini sudah saya buka cover bodinya atau joknya. Nah, yang pertama dengan hubungan kode 12 mil 12 kerusakan ya. Kode mil 12, injektor bermasalah atau injektor rusak. Bukan berarti injektornya itu yang rusak ya. Bukan berarti injektornya yang rusak. Jadi, kenapa kalau ada kedipan injektor full pump tidak bunyi ya? Ini full pump kan tidak bunyi. Jadi, itu biasanya 12 voltase ya, input 12 volt yang di injektor itu hilang. Biasanya itu, ya. Kita lepas saja. Caranya bagaimana kita lepas ya? Karena yang berhubungan dengan kode injektor, kode mil kerusakan injektor itu bukan injektornya yang rusak. Kalau kita cek di scanner canggih, memang injektornya bermasalah atau rusak. Tapi dengan akurat kita cek dengan ini dulu ya, scanner manual. Sampean tusuk di soket warna kabelnya hitam strip putih ya, hitam strip putih. Pastikan saat kontak on itu ada 12 volt ya. Saat kontak on. Nah, ini saat kontak on tidak ada 12 volt. Oke, 12 voltnya tidak ada, power supply-nya. Nah, jadi benar ini kode 12 volt injektor bermasalah, ternyata power supply 12 volt input injektor itu tidak ada ya, atau kosong. Nah, sampean cek sinyal masanya dengan alat ini. Ambil satu, jika sampean baca buku panduan aja ya, kalau sudah ada yang kalau kawan-kawan sudah punya ya. Kemudian ambil kabel satu, kabel di scanner yang ada namanya sinyal massa, kemudian sampean tusukkan ke soket kabel yang warna pink strip biru di sini. Pink strip biru. Nah, oke. Kemudian kita engkol ataupun kita setat ya. Yang penting magnet berputar. Pastikan LED di sini berkedip. Nah, ini. Nah, ini ya. Sampai lihat. Oke. Oke. Ternyata sinyal massa di injektor itu ada. Ini cuma 12 voltnya input supply injektor itu hilang. Jadi full pump juga tidak dengung. Kita lepas soket full pumpnya. Apakah di sini ada 12 volt? Nah, jika di soket full pump ini yang kabel hitam strip putih nomor 2 ini ya. Sampean arahkan apa namanya ini? Klip mengarah ke depan sini ya. Hitung dari sebelah kanan. 1, 2. Kabel nomor 2 hitam strip putih ini adalah 12 volt. Ini bercabang dengan injektor dan koil ya. Kita cek di sini. Apakah ada? Kabel nomor 2 hitam strip putih. Saat kontak on pastikan ada 12 volt. Nah, oke sudah ya. Jika di full pump ini ada 12 volt, berarti sekringnya ini aman. Sekring buat injektor itu aman mas ya. Ya kita pikir dengan logika saja ya. Karena yang berhubungan dengan 12 volt di injektor, kemudian koil dan full pump itu jadi satu. Bercabang jadi satu, itu cuma ada satu sekring ya. Nah jika di full pump ada 12 volt, di injektor tidak ada 12 volt, kita cek di koil. Karena satu sekring itu dibagi 3 suplai ya, injektor, full pump dan koil. Injektor, full pump, koil. Oke, kita cek koilnya. Di koilnya mana koilnya ini? Nah, di koil kan ada mas. Oke, kontak off. Oke, turun-turun, kontak on. Nah, di input koil ini ada 12 volt. Di full pump ada 12 volt, berarti normal. Dan di injektor tidak ada 12 volt. Jadi menunjukkan kode power supply atau power supply-nya injektor itu hilang gitu ya. Kita kembalikan lagi nih kepunyahan koil. Kalau di injektor enggak ada mas ini. Hitam strip putih tidak ada, 12 volt kontak on tidak ada. Berarti
kita cari kabel putusnya itu di mana kira-kira itu ya. Kita lepas dulu. Seperti biasa ada di sini Mas, ternyata kendalanya ya. Kemarin ya sudah tak videokan kok, sudah tak upload di YouTube ya. Pengapian hilang. Nah ini mau putus. Loh ya. Ternyata masalahnya ada di kabel sini saja. Kalau sampean ingin mengerti permasalahan di motor-motor seperti ini ya, sampean harus pakai yang namanya scanner manual biar akurat pengecekannya sampean. Nah, misal sampean pakai alat canggih menunjukkan injektor rusak atau bermasalah, sampean gantilah injektor tanpa harus mengerti dasarnya cara kerjanya itu bagaimana ya. Jadi cara kerjanya injektor itu bagaimana ya, harus ada power supply. Power supply itu 12 volt dan sinyal massa ya. Nah, cara kerja sinyal massa bagaimana? Wes banyak video saya Mas, nggak usah tak jelaskan ya. Oke. Jadi kalau kita pakai scanner canggih itu menunjukkan injektor bermasalah atau rusak, tapi bukan injektornya yang rusak, tapi kabelnya ada yang putus. Kalau kita cek pakai scanner manual karena akurat ya. Oke. Ini sudah saya video tak perlihatkan ini. Nah, ini gesekan dengan filter. Ntar kita rapikan, kita buka dulu ini filternya. Oke, kita buka dulu ini. Oke. Nah, di kabel ini Mas ya. Nah, ini kabelnya. Oke. Ini kabel sudah pernah putus disambung. Ya, ntar kita rapikan, kita solder ya. Mungkin ini nggak pernah disolder ini ya. Oke. Dan ini ada kabel putih strip. Ya, ada kabel hitam strip putih. Ini kepunyaan injektor ya. Dari mana enaknya ini biar jelas ini ya. Biar jelas. Nah, ini kepunyaan injektor Mas ya. Ini loh, kabel hitam strip putih nih kepunyaan injektor. Ini saat kontak on harus ada 12 volt. Kita cek. Nah, kita cek di sini. Saat kontak on harus ada 12 volt. Kita kontak on dulu ya. Kontak on dulu. Di sini harus ada 12 volt. Kabel putih, hitam strip putih. Nah, ini ada 12 volt ya. Kemudian yang larinya ini, yang ke injektor ini tidak ada loh ya. Yang sini tidak ada. Yang menuju ke injektor ini tidak ada. Yang dari sekring ini ada 12 volt. Oke, fix ya. Kabelnya putus ketika saya tarik sedikit. Nah, putus ya. Oke. Kemudian yang ini juga kepunyaan CKP putih strip biru, ini kita tarik juga pasti putus. Nah, putus dua ya, putus dua. Yang terakhir ini biru, ini kita rapikan. Kalau kita tarik yo jelas putus. Nah, ini pernah disambung ya, ini kan ada solasi, ini pernah disambung. Oke, kita rapikan, kita solasi, kita solder, kemudian kita hidupkan. Oke Mas ya, cukup sampai sini aja Mas ya, untuk biar videonya nggak panjang, biar kerja saya tidak terganggu ya. Oke. Jadi istilahnya yang bercabang dari sekring ignition coil, full pump dan injektor itu bercabang, sekringnya jadi satu tapi kabelnya itu bercabang ya. Di sini aja permasalahannya ini. Kalau nggak percaya tak sambungi dulu, tak rapikan, tak solder. Ntar kalau sudah tak hidupkan motornya, pasti motornya hidup. Oke. Oke, setiap penyambungan saya pastikan saya kasih selang bakar ya, selang bakar seperti ini. Kemudian kita sambung sesuai urutan kabelnya. Pastikan penyambungan kabel di motor injeksi itu sampean harus memakai yang namanya solder Mas ya. Kalau ada yang nanya, Mas, saya sambung pakai solder itu nggak mau nempel ke kabelnya, nah, berarti
jam terbangnya sampean kurang anu Mas. Nah, kalau kabelnya langsung sampean kupas di motornya, langsung sampean tempelin timah seperti ini, itu tidak akan nempel. Harus kita amplas dulu Mas. Seperti ini amplasnya ya. Mana tadi? Nah, harus kita amplas dulu. Kabel tembaganya itu sampean kupas ya, sampean kupas, kemudian sampean amplas ini ya. Tembaganya sampai amplas, sampai ketok tembaga, kemudian sampean solder pasti akan nempel. Oke. Kalau nggak sampean apa namanya? Amplas yo nggak akan nempel itu timah ya. Oke, satu. Kemudian kabel putih, ini biru, kabel coklat. Ya. Saya rapikan nggak seperti ini Mas ya. Ini buat video saja ya. Kita tancapkan dulu soketnya. Nah, kalau di Honda, jika soket injektor ini tidak nancap ke injektor, full pump tidak akan dengung. Coba kontak on. Oke, full pump tidak dengung ya. Nah, kontak sudah on ya. Nah, ketika soket injektor ini kita pasang, full pump saat kontak on langsung dengung. Oke. Kontak off, kontak on. Nah, karena apa? Karena di injektor ini ada hubungannya itu dengan full pump. Jika kabel 12 injektor tidak ada arus 12 ya, suplainya itu full pump tidak akan dengung seperti tadi awalnya ya. Ini akan saya rapikan dulu dan motor sudah bisa dihidupkan ya, Mas ya. Nah, akinya nggak kuat nih. Akinya nggak kuat. Bensinnya ono nih. Ada kok. Apa nih sing kurang nih kok motor gak gelem urip iki. Sudah. Oke. Nah, motornya gak enak ya Mas. Sementing motor bisa hidup dulu ya. Berarti motor ini lama nggak dihidupkan ya. Awalnya tadi sulit dihidupkan, tapi sekarang sudah enak ya. Kontak off, kontak on, tombol start yang pencet. Nah, langsung hidup. Oke. Berarti memang mogoknya lama ini, dipaksa ini ya untuk hidup sehingga akinya tadi tekor. Tuh, kita hidup ya. Oke. Oke. Ini ntar saya rapikan ya. Oke. Saja. Oke, untuk menangani motor Beat mogok atau kedipan injektor, kalau kita pakai scanner canggih seperti ini, itu menunjukkan injektornya bermasalah atau injektornya rusak. Nah, tapi kalau kita pakai scanner manual, sama ngerti dewe dengan keakuratannya ya.
Itu yang rusak bukan injektornya, tapi perkabelannya ya. 12 volt input injektor itu hilang di jalan, oke? Atau putus di jalan. Sampean kan sudah tahu, ngerti sendiri pemakaian saya tadi ya. Ternyata saya telusuri dengan detail, dengan analisa saya. Di kabel di sini ada hubungannya dengan filter udara ya. Filter udara, oke? Jadi di area ini Mas ya, ini ya. Ini bekasnya ya. Jadi ntar akan saya ikat, oke? Biar nggak nempel ke filter udara lagi. Kalau kurang teliti, kurang detail, ini tidak akan bisa ketemu. Kalau mekanik yang baru terjun ya. Kalau saya kan pengalaman saya udah, wah, jadi saya kupas dari dasarnya. Nah, yang berhubungan dengan 12 di injektor itu kemana saja? Ya ke full pump, ya ke coil seperti yang saya katakan. Tapi di full pump ada 12 volt. Suplai 12 volt, di coil ada suplai 12 volt. Nah, ternyata cuma kabel yang bagian menuju injektor itu putus di jalan ya. Buat kawan-kawan yang ingin servis motor injeksi, sering-seringlah lihat channel saya ya seperti ini, karena perkabelan itu tidak ada yang mudah ya. Salah analisa bisa-bisa pergantian di partnya gitu ya. Oke. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos. Halo Pak Pur. Pempes. Ya bos.